Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini saya bersama dengan Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas, Bapak Gunung Tuah Monangan Daulay SSMM. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabar Pak hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya. Saat ini Bapak sedang melaksanakan diklat pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Pak terkait mengenai kegiatan pelatihan kepemimpinan ini. Yang pertama Pak, apakah organisasi Bapak sudah memiliki karakteristik organisasi yang berintegritas? Menurut saya integritas itu adalah suatu keseluruhan tahapan yang kita ikuti di pendapatan daerah ini sudah memiliki suatu standar tertentu dalam menghadapi hambatan, tantangan, ancaman, dan pelanggaran yang ada termasuk di area korupsi. Integritas kita itu memang kita sudah memiliki acuan-acuan. Karena kita menyangkut pendapatan berhubungan dengan uang, tentu kita harus memiliki pertahanan diri kita yang berintegritas. Bapenda sendiri memiliki SOP yang bermaklumat bagi siapa saja yang melaksanakan dan melakukan tindak pidana pelanggaran dan korupsi, nepotisme dan kolusi. Ini tentu ada hukuman yang sangat berat bagi seluruh aparat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Lawas. Integritas ini juga menyangkut OPD yang lain karena pendapatan ini merupakan gabungan daripada beberapa OPD yang memiliki target pendapatan asli daerah yang terkumpul ke dalam rekening kas daerah yang berlaku. Integritas juga memiliki suatu peran kepada kami untuk lebih teliti, cermat, dan berjuang sesuai dengan Undang-Undang HKPD yang berlaku dan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Berarti kalau dilihat Pak, Badan Pendapatan ini betul-betul istimewa ya Pak. Dia mengurusi OPD-OPD sebagai koordinator, sekaligus dia sebagai tulang punggung daripada kabupaten itu sendiri. Yang kedua Pak, pertanyaannya, sebagai pemimpin, strategi apa yang akan dilaksanakan dalam penegakan integritas dan mengaktualisasikan integritas dalam mengelola organisasi untuk menciptakan budaya berintegritas di organisasi yang Bapak pimpin? Kalau yang menurut saya adalah filsafat memang dia kalau guru kencing berdiri maka murid akan kencing berlari. Artinya Bapenda ini bisa kokoh berintegritas kalau ada keteladanan. Ada keteladanan, ada contoh, ada pembanding komparatif, sehingga apabila pemimpinnya baik, mungkin bawahannya juga akan baik. Tapi kalau pemimpinnya tidak baik, ya jangan harap istilahnya bawahannya akan baik. Pasti kita akan lebih rendah. Selain itu kita akan melaksanakan ekspansi seperti perkantoran, aplikasi, online. Ini juga tahapan-tahapan yang saya harapan ke depan didukung pimpinan Pak Bupati. Bapenda ini memang harus berkembang untuk menggali potensi yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Karena memang ada value, ada nilai-nilai tertentu yang berbeda dengan OPD yang lain. Kita di Bapenda ini adalah unsur operasional, bukan petugas kantoran. Kita berhubungan dengan rakyat, kita berhubungan dengan pengusaha, kita berhubungan dengan dunia luar. Tentu ini adalah nilai apa yang harus kita pegang di Bapenda ini. Tentu ada yang pertama adalah kejujuran, keberanian, ketekunan, serta kecermatan kita dalam menetapkan suatu target yang telah ditetapkan. Baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak,
Dapatkah Bapak mendeskripsikan Pak hambatan dan resiko yang mungkin Bapak hadapi dalam penegakan integritas dan kira-kira bagaimana Pak cara mengatasinya? Ya, kalau hambatan-hambatan di pendapatan ini, Bu Sari, sebenarnya hambatan terbesar saya di Bapenda ini adalah soal kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang sangat rendah. Beberapa upaya yang saya laksanakan dan saya arahkan, tetap masyarakat itu menganggap pajak ini adalah semacam area yang ditakuti atau tidak mau bayar, banyak alasan. Yang kedua, memang kita memerlukan suatu budaya organisasi yang sampai saat ini belum mendukung. Budaya organisasi ini menyangkut pendapatan ini sebagai organisasi yang terbilang muda, masih kecil, umur 4 tahun. Kita memang harus belajar berlari. Kalau manusia sampai 5 tahun balita namanya, kita masih balita ini, Bapenda ini, masih belum 5 tahun. Kita harus belajar berlari, setelah merangkak, duduk dan sebagainya bisa berlari. Ya, ini di usia yang ke-5 tahun ini kita harus berlari dengan menerapkan budaya organisasi yang sehat. Semua terdigitalisasi, terkonek antar OPD. Ini tempat hambatan dan tantangan tadi itu. Tentang bagaimana mengatasinya, saya kira memang kembali kepada keberanian kita untuk melakukan perubahan, keberanian kita untuk melaksanakan suatu hal-hal yang baru. Kalau sebatas sosialisasi, capek masyarakat, sosialisasi pajak, penagihan pajak, capek masyarakat. Kita harus merubah mindset kita, merubah mindset masyarakat agar mereka memiliki suatu komitmen untuk membangun Padang Lawas ini. Perlu uang, perlu pajak, perlu bayar ini, bayar ini. Gunanya untuk apa ya? Untuk pembangunan Padang Lawas. Karena memang APBD kita sangat berharap terhadap PAD dari Bapenda ini bisa mensuplai uang, dana yang dipergunakan oleh rakyat Padang Lawas sendiri. Artinya pajak itu pasti dikembalikan kepada masyarakat, tapi dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan yang lain, sehingga tidak parsial, tidak sepotong-sepotong. Pajak itu banyak, ada pajak restoran, ada pajak sarang burung walet, ada pajak bumi. Ini semuanya itu merupakan akumulasi daripada PAD yang akan kita kembangkan. Kalau mungkin resiko yang saya hadapi selaku kepala Bapenda, ya resiko hukum APH ini pasti. Tapi selama niat kita dan kita tidak berbuat apa-apa, untuk apa ditakuti? Karena APH itu adalah kawan kita juga. Malah kita Bapenda itu sekarang itu berteman dengan APH. Ada MOU dengan kejaksaan, ada MOU dengan kepolisian, ada MCP, KPK. Ini semuanya itu kolaboratif untuk mendukung PAD. Mereka mendukung kita, malah kalau tidak ada yang mau bayar, ada yang mau bayar pajak, nggak mau bayar pajak, ayo Pak kirim surat sama kami, sama kata Bu Jaksa, kita buat. Nanti kan ada jaksa pengacara negara, mereka itu akan menyelesaikan, memanggil si wajib pajak bandel tersebut. Ini menyelesaikan hambatan-hambatan seperti ini adalah tugas-tugas operasional yang mungkin secara tekanan dari eksternal yang katanya menekan itu sebenarnya tidak ada. Kalau di Bapenda Padang Lawas ini kita bermitra dan mencari solusi yang terbaik. Kalau memang itu salah, ya salah. Kalau memang benar-benar, itu kita tetapkan dalam harmonisasi kita terhadap pihak eksternal dan kebijakan-kebijakan kepala daerah, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Jaksa, semuanya ini berkeinginan Padang Lawas ini tergali potensinya. Karena memang sampai sekarang potensinya baru sekian persen ataupun masih bisa kita kembangkan untuk PAD yang lebih tinggi di Padang Lawas. Oke Pak, mudah-mudahan Pak pimpinan kita terus memberikan dukungan kepada Bapenda, khususnya kepada Bapak dengan begitu banyaknya beban. Sebenarnya bukan beban ya Pak, karena itu tanggung jawab kita. Mudah-mudahan pimpinan selanjutnya, pimpinan yang sekarang terus memberikan dukungan kepada Bapak.
Sehat-sehat selalu Pak. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses dalam menjalankan pendidikan pelatihannya. Kami masyarakat Kabupaten Padang Lawas akan terus menunggu inovasi-inovasi yang akan diberikan oleh Bapak dan tim Bapenda. Sekian. Ada lagi. Oh iya Pak. Apa itu, Ada Pak? 3 kata kunci di Bapenda. Iya Pak. Berani, jujur, dan berberi kemanusiaan. Oh. Terima kasih. Oke Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sekian dari kami di sini. Tingkatkan kesadaran membayar pajak untuk pembangunan Kabupaten Padang Lawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.